Subhanallah adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah adada ma baina dhalik. Kemaksiatan yang terjadi di alam semesta ini pertama kali dibuat oleh iblis laknatullah alaih. Kamu tahu, saya pernah dengar seorang ulama, sebabnya apa? Iblis itu kok terus jadi maksiat, padahal asalnya itu dia ini kelihatannya itu ahli ibadah. Pokoknya jenis eram. Sampai disebut sajjad, tukang sujud. Apa sebabnya? Itu orang-orang karena dia ini iri, karena dia ini. Ini satu ulama tuh bilang kepada saya, itu iblis itu bisa jadi maksiat, hatinya keblinger, itu karena kualat dengan Nabi Adam, nggak mau menghormati Nabi Adam, karena dia kualat, tidak menghormati orang yang dimuliakan oleh Allah ini. Tiba-tiba hidayah itu Allah cabut, brut. Naudzubillah, sehingga iblis yang asalnya itu orang yang makhluk yang begitu mulia sampai malaikat pun hormat, akhirnya jadi makhluk yang terhina seluruh alam sampai kiamat. Kamu renungi betul-betul ini. Sebabnya iblis maksiat, hidayat hilang karena kualat, tidak menghormati orang yang dihormati oleh Allah. Insyaallah ya, ini tirenung itu loh, betul. Maka kita ini harus ngajar kepada santri itu memuliakan kitabnya, memuliakan gurunya, memuliakan para ulama, memuliakan para aulia, bahkan memuliakan teman-teman yang ngaji, memuliakan teman-teman yang ngaji, dan apa saja yang kaitan dengan ngaji, bangkunya, kursinya, rehalnya, pesantrennya, pokoknya apa aja yang ada kaitan dengan agama, ada kaitan dengan ngaji, betul-betul dimuliakan supaya ada barokah. Insyaallah ya, perhatikan betul. Dan itu harus jadi sifatnya ustadz itu. Kok anak buang botol aqua di mana? Jangan begitu ini. Ini pondok ini alat kita untuk mendekat pada Allah, jangan gitu, dibersihin. Dimulai ustadznya sendiri dibersihin. Ini ustadz kadang-kadang datang ke markas. Ini selokan di depan markas itu penuh dengan sampah-sampah. Dia dengan enaknya aja duduk ngaji. Maka saya dirikan, ayo berdiri, bersihkan dulu, bersihkan baru ngaji. Membersihkan tempat ini juga bagian daripada memuliakan agama. Ang tahira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina wa ruk'i sujud. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail disuruh membersihkan masjid. Nah ini tidak cukup disampaikan sekali, jadi harus jadi sifat kita. Harus jadi sifat kita. Jadikan ini segi kebiasaan kita. Nah, di rumah, sampai di rumah, ustadz di rumah itu, jangan rumah itu dibikin kayak kandang ayam, jangan. Ditata yang rapi, karena rumah ini adalah tempat saya untuk ibadah juga, untuk mendidik anak, untuk supaya istri saya jadi orang solehah, suami saya jadi orang soleh. Tata yang baik, kitabnya ditata yang baik, pakaiannya tata yang baik, tikernya tata yang baik. Ini penting malaikat. Karena apa? Ini alat saya untuk mendekat kepada Allah. Seorang tentara, ini baju dinas saya, maka dibersihin, maka ditata. Maka orang beriman juga begitu, bajunya, masjidnya, pesantrennya, rumahnya. Kendaraannya,
Itu kan ada ustadz di Syafi'iyah itu. Siapa itu? Yang sepeda motor hilang itu. Nah, ada nggak Kamal Islam? Ada. Nah, itu kamu itu. Udah ketemu belum? Belum. Itu termasuk Ustadz teledor Kamal Islam itu. Sepeda kuncinya taruh di situ, nggak dicabut, gaya wali. Akhirnya wali-wali daya betul hilang. Setelah hilang minta orang tuanya, Pak, sepeda saya hilang. Wali kok minta orang tuanya? Wali apa? Jadi jangan begitu, itu namanya suatu keteledoran. Ya ayyuhalladzina amanu khudzu khidrakum. Hati-hati. Khudzu khidrakum, hati-hati. Itu bukan tawakal namanya. Aqil wa tawakal. Tawakal itu dengan hati-hati tapi hatinya bergantung kepada Allah, itu namanya tawakal. Aqil wa tawakal. Ya Rasulullah, apakah saya cancang unta saya ini kemudian saya tawakal kepada Allah, apa saya biarkan unta saya ini dan saya tawakal kepada Allah? Nabi mengatakan, aqil wa tawakal. Tali unta kamu, tapi hati kamu jangan tawakal sama tali, tawakal kepada Allah. Nah. Ya begitu. Alah, santri-santri, ilmu itu dari Allah, tawakal aja. Yang penting diajar ala kadarnya. Aqil wa tawakal. Diajari dengan sebaik-baiknya, tapi hati kita jangan bergantung dengan cara sistem kita. Kita bergantung menangis pada Allah. Begitu semuanya dalam seluruh kehidupan kita ini. Nah, istri saya ini sudah masturat, sudah hafidhah, ya. Maka ini sudah imannya sudah kuat. Mau main HP, mau komputer, mau apa, gak apa-apa. Imannya sudah kuat, sekuat gunung. Ya. Gunung Merapi meletus. Ya. Tidak begitu. Ya. Justru istri kita ini sudah hafidhah, sudah ngaji. Justru itu malah lebih hati-hati, amalan-amalan yang kira-kira bisa mengganggu otaknya disingkirkan. Kamu lihat dokter itu ahli kesehatan. Karena dia ahli kesehatan, mau makan, cuci, pakai karbol dulu. Apa itu, gelasnya direbus dulu, nah, supaya steril. Ya, dia jadi ahli kesehatan, maka dia orang yang paling jaga kesehatan. Ya begitu juga orang yang paling tawakal kepada Allah, yang paling ini ya harus paling menjaga kepada tertib agama, jangan teledor. Alah, gak apa-apa, kayak ini gak apa-apa. Setan itu tidak akan membiarkan kita berjalan. Setan akan terus mengintai. Apalagi kita. Sayyidul Anbiya itu waktu sholat, ada setan tuh mau ganggu di depannya, sampai ditangkap oleh beliau. Sayyidul Anbiya sholat diganggu. Loh, apalagi kita. Jadi jangan kamu tertipu dengan banyaknya karkun yang tidak bertanggung jawab. Pokoknya orang tuh kalau dakwah setan pada lari semua. Iya, lari itu balik lagi. Lari tapi balik lagi. Kita harus hati-hati ini. Sayyidul Anbiya itu loh, setan itu masih usaha goda. Bahkan waktu beliau Isra Mi'raj, ada beberapa setan mau ganggu beliau, sehingga Jibril mengajarkan beberapa kalimah untuk menghadapi setan-setan itu. Sayyidul Anbiya, bukan hanya Nabi, Sayyidul Anbiya, Sayyidul Mursalin. Pelajaran buat kita bahwa kita ini tidak boleh teledor, walaupun kita ini sudah tingkatan apa aja teledor, padahal kita ini belum punya tingkatan apa-apa. Insyaallah ya. Nah, ini sama-sama lah kita ini. Kita syukuri ini suasana pesantren, suasana dakwah, suasana wirid, suasana ini. Tapi jangan sampai kita ini terus ndablek. Ini orang lagi menggebu-gebu dalam kebaikan, terus kita ini
nggak ikut campur, sudah nggak ikut, akhirnya kita nggak dapat kebaikan. Ibaratnya kita ini di pasar, orang-orang pada jual beli, dapat hasil banyak, kita cuma nonton aja. Katanya ayah saya dulu, ngati-ngati Ron, wong ini kumpul karo tukang zikir, ya rumasannya bisa zikir terus, padahal gak tahu zikir. Wong ini kumpul karo kiai, rumasannya jadi kiai, padahal ki jane pakai goblok ae. Ini ki nasihate bapak riyen teng kula niku. Masyaallah, kelingan yang wis rumasane dalam suasana dakwah, cedak markas, walaupun ora tau metu ya ora tau mikir dakwah, perasaane wis karkun lama. Perasaane ngoten niku. Karena wis kumpul wong soleh, perasaane wis soleh, padahal gak patek soleh. Makanya awake dhewe niki kudu terus selalu usaha islah, perbaikan. Pokoke barang-barang sing kira-kira ning akhirat orang manfaati tinggal nih. Barang-barang sing kira-kira ganggu atine awake dhewe sangka tawajuh ning Allah tinggal nih. Insyaallah Bang nggih. Napa niku mohon yang kula taraken Al-Fatihah.